Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karuna Tisna Putri dengan NIM 1107622157 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas E angkatan tahun 2022, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Dengan adanya saya membuat video pembelajaran kali ini untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester perspektif global berwawasan keSD-an dengan dosen pengampu Ibu Indah Wardatu Saidah MPD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu korupsi, pengertiannya, yang dimana korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Dalam korupsi, berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Bahaya korupsi bagi kehidupan diibaratkan bahwa korupsi adalah seperti kanker dalam darah, sehingga si empunya badan harus selalu melakukan cuci darah terus-menerus jika ia menginginkan dapat hidup terus. Selanjutnya, ada faktor penyebab korupsi, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor yang muncul karena adanya sifat egois yang timbul pada diri sendiri, diantaranya yang pertama, adanya sifat rakus terhadap apa yang diinginkan. Yang kedua, adanya perilaku egois dan tamak. Yang ketiga, adanya gaya hidup yang berlebihan. Yang keempat, kurangnya atau lemahnya keimanan atau moral yang dimiliki. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal muncul dari luar diri seseorang yang dapat menunjang terjadi korupsi, diantaranya pertama, ada faktor ekonomi yang disebabkan oleh gaji atau pendapatan yang kurang. Yang kedua, faktor politik, timbul adanya penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, faktor hukum, terjadi karena adanya diskriminasi atau penegakan hukum yang kurang adil. Selanjutnya, akan membahas tentang dampak terjadinya korupsi. Yang pertama, dampak ekonomi. Dampak korupsi terhadap ekonomi antara lain, yang pertama, angka kemiskinan meluas. Yang kedua, berkurangnya legitimasi dari peran pasar. Yang ketiga, barang dan jasa berkualitas rendah. Yang keempat, tidak adanya motivasi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang kedua, ada dampak sosial dan kemiskinan. Dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan masyarakat antara lain, pertama, lambatnya penuntasan kemiskinan. Yang kedua, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Yang ketiga, perilaku korupsi yang tertanam pada anak di bawah umur. Yang keempat, kriminalitas semakin meningkat. Yang kelima, rendahnya kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, yang ketiga ada dampak birokrasi pemerintahan atau runtuhnya otoritas pemerintahan. Di antaranya, yang pertama, etika sosial politik yang kurang hidup. Yang kedua, tidak efisiennya birokrasi. Yang ketiga, peraturan dan perundang-undangan yang tidak efektif. Yang keempat, memperlambat peran negara dalam pengaturan alokasi. Yang keempat, ada dampak politik dan demokrasi. Dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi antara lain, yang pertama, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi karena terjadinya tindak korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif, yudikatif, atau petinggi partai politik. Yang kedua, hancurnya kedaulatan rakyat yang disebabkan. Yang ketiga, kekayaan negara hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu. Yang keempat, menguatnya plutokrasi, sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal atau kapitalis. Selanjutnya, yang kelima, ada dampak hukum. Dampak korupsi terjadi penegak hukum antara lain, yang pertama, tidak terwujudnya suatu keadilan dalam masyarakat. Yang kedua, hukum yang bisa dibeli. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan publik terhadap proses dan lembaga hukum. Yang keempat, fungsi pemerintahan tidak dapat berjalan dengan maksimal. Yang keenam, ada dampak pertahanan dan keamanan. Dampak korupsi
terhadap pertahanan dan keamanan antara lain, yang pertama, lemahnya alutsista sehingga dapat menimbulkan kerawanan Hamkamnas. Yang kedua, garis batas yang lemah. Yang ketiga, kekerasan dalam masyarakat semakin menguat. Yang ketujuh, ada dampak kerusakan lingkungan. Dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan antara lain, yang pertama, menurunnya ekosistem bagi tumbuhan. Yang kedua, berkurangnya kualitas lingkungan. Yang ketiga, kualitas hidup yang rendah. Yang keempat, merosotnya kualitas tanah. Selanjutnya, korupsi terjadi di mana? Tindak korupsi sendiri dapat terjadi di mana saja dan tak sebatas dalam bisnis ataupun pemerintahan, pengadilan, media, dan masyarakat sipil, serta di semua sektor mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur dan bahkan olahraga dapat terjangkit korupsi. Selanjutnya, ada solusi untuk mencegah korupsi. Yang pertama, melalui dengan strategi preventif, yang dimana pertama memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat, yang kedua memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, yang ketiga membangun kode etik di sektor politik, yang keempat membangun kode etik di sektor parpol, organisasi, profesi, dan asosiasi bisnis. Yang kelima, ada meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Yang keenam, ada penyempurnaan manajemen sumber daya manusia atau SDM dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. Yang ketujuh, ada pengharusan pembuatan perencanaan, strategi, dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah. Yang ke-8, ada peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen. Yang ke-9, ada penyempurnaan manajemen barang kekayaan milik negara atau BKMN. Yang ke-10, ada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Yang ke-11, ada kampanye untuk menciptakan nilai atau value anti korupsi secara nasional. Yang kedua, menggunakan strategi detektif. Yang pertama itu, ada perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Yang kedua, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Yang ketiga, pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik. Yang keempat, partisipasi Indonesia pada gerak anti korupsi dan anti pencucian uang di masyarakat internasional. Yang kelima, dimulainya penggunaan nomor kependudukan nasional. Yang keenam, ada peningkatan kemampuan APFP atau SPI dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Selanjutnya, ada yang ketiga yaitu strategi represif. Strategi represif yaitu cara mengatasi korupsi yang diarahkan untuk menangani atau memproses perbuatan korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Strategi represif dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pembentukan badan atau komisi anti korupsi, yang kedua, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar, yaitu artinya catch some big fish has. Yang ketiga, ada penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. Yang keempat, ada pemberlakuan konsep pembuktian terbalik. Yang kelima, ada meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus. Yang keenam, ada pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu. Yang ketujuh, ada publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya. Yang ke-8, ada pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum PPNS dan penuntut umum. Sekian video pembelajaran yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.